Coba bayangin, duit hasil kerja keras kita, gaji sebulan penuh, disimpan di e-wallet atau bank digital. Tapi dalam hitungan detik, saldo itu hilang. Nggak ada notifikasi, nggak ada penjelasan. Tiba-tiba, saldo mau. Pertanyaannya, seberapa aman sebenarnya duit kita di e-wallet dan bank digital? Apakah mereka benar-benar bisa dipercaya? Atau jangan-jangan ini cuma bom waktu yang siap meledak kapan aja? Sekarang hampir semua transaksi sehari-hari kita pakai QRIS, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay. Praktis, cepat, dan promo cashback bikin kita ketagihan. Fakta menarik, per 2025, jumlah transaksi digital di Indonesia diprediksi tembus ribuan triliun rupiah per tahun. Bank digital juga makin booming karena nggak ada biaya admin. Semua serba online. Tapi, bagaimana dengan sistem keamanan mereka? E-wallet resmi diawasi oleh Bank Indonesia, sedangkan bank digital diawasi OJK. Mereka menggunakan teknologi canggih seperti enkripsi, OTP, PIN, dan biometrik seperti fingerprint atau Face ID. Dana kita biasanya ditempatkan di bank besar sebagai penampungan. Sekilas, harusnya aman banget. Tapi ingat, sekuat apapun benteng dibangun, selalu ada celah kecil yang bisa dibobol. Semakin banyak orang pindah ke dunia digital, semakin besar juga risiko yang kita bawa. Salah satu risiko yang mengintai adalah kebocoran data pribadi. Kasus nyata menunjukkan jutaan akun bocor dan data dijual di dark web. Data ini bisa dipakai untuk penipuan, bahkan pendaftaran pinjol ilegal. Ada juga modus phishing dan social engineering, di mana pelaku meminta OTP atau mengirimkan link palsu lewat SMS atau WA. Banyak korban saldo habis hanya karena sekali klik. Selain itu, ada risiko fraud internal dan celah teknologi. Kita pernah mendengar kasus karyawan nakal atau bug system yang bikin saldo bisa raib. Dan jangan lupakan risiko perusahaan bangkrut. Kalau e-wallet collapse, dana kita bisa nyangkut berbulan-bulan. Bank digital yang baru juga belum tentu sekuat bank konvensional. Lalu, gimana cara melindungi duit kita? Pertama, aktifkan semua lapisan keamanan. Gunakan PIN berbeda untuk tiap aplikasi, aktifkan OTP, fingerprint, dan Face ID. Kedua, jangan asal klik link. Waspada promo mencurigakan, terutama yang minta data pribadi. Ketiga, pastikan e-wallet dan bank digital yang kita gunakan punya izin resmi dari OJK atau BI. Jangan simpan semua duit di satu tempat. Perlakukan e-wallet kayak dompet kecil, bukan berangkas. Simpan dana utama di bank besar yang dijamin LPS. Dan terakhir, pantau mutasi rutin. Jangan malas cek histori transaksi. Kalau ada yang mencurigakan, segera lapor. Kalau kita bandingkan dengan bank konvensional punya LPS yang menjamin saldo sampai 2 miliar. Sementara itu, bank digital belum semua terjamin penuh. E-wallet statusnya dompet elektronik, bukan rekening bank. Jadi, kalau ada masalah, proses refund bisa lama. Artinya kalau soal keamanan, bank konvensional masih juara. Tapi kalau soal gaya hidup cashless, e-wallet dan bank digital jelas menang telak. Jadi, seberapa aman duit kita di e-wallet dan bank digital? Jawabannya relatif aman, selama kita nggak ceroboh. Tapi kalau lengah sedikit aja, uang kita bisa hilang dalam sekejap. Ingat, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Diversifikasi itu kunci. Kalau duit kita aman, hidup kita juga tenang.